Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia Sadida, NIM 64 dari kelas Pendidikan Fisika 2B. Saya ingin mempresentasikan mengenai praktikum hukum Ohm bagian 1 dan 2. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum yang mengatakan bahwa besarnya kuat arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial atau bisa disebut dengan tegangan yang dilambangkan dengan V dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jika suatu R atau hambatannya itu bersifat konstan, maka dapat dikatakan hambatan tersebut adalah hambatan ohmik. Dikarenakan hukum Ohm berlaku apabila besar hambatannya bersifat tetap dan tidak dipengaruhi oleh tegangan yang diberikan. Sedangkan jika R atau hambatannya berbeda atau tidak sesuai dengan kaidah hukum Ohm, maka dapat dikatakan hambatan tersebut adalah hambatan non-ohmik. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum Ohm bagian 1 terlebih dahulu. Tujuan dari praktikum hukum Ohm bagian pertama yaitu dapat mengetahui hubungan antara tegangan dan arus atau bisa disebut itu hukum Ohm. Yang kedua, dapat memahami rangkaian pada praktikum hukum Ohm. Ketiga, dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi hambatan suatu kawat penghantar. Beberapa hipotesis yang saya dapatkan. Pertama, berdasarkan persamaan V sama dengan I kali R, yaitu V-nya adalah tegangan, I yaitu kuat arus, dan R yaitu hambatan. Dapat disimpulkan jika akan didapatnya suatu hambatan yaitu dari hasil pengukuran tegangan dan kuat arus listrik dengan membandingkannya. Pada praktikum ini akan bisa membuktikan hasil pengukuran tersebut akan sesuai dengan hambatan yang sebenarnya. Yang kedua adalah pada praktikum hukum Ohm ini, amperemeter yang akan digunakan untuk mengukur kuat arus dirangkai secara seri dan voltmeter yang digunakan untuk mengukur tegangan dirangkai secara paralel. Maka untuk merangkai rangkaian praktikum hukum Ohm ini harus benar dan sesuai agar nilai dari data hasil pengukuran tersebut terlihat. Yang ketiga, beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan dari kawat penghantar, yaitu jika semakin panjang kawat penghantar, maka semakin besar hambatan yang dialami. Dan jika semakin kecil luas penampang kawat penghantar, maka hambatan yang dialami juga akan semakin besar. Jenis kawat penghantar yang berbeda-beda pun akan mempengaruhi besarnya nilai hambatan. Lalu ada beberapa variabel yang terdapat pada praktikum ini. Yang pertama, variabel tetap atau kontrol. Pada praktikum ini, variabel yang merupakan variabel tetap atau kontrol yaitu voltase yang berada di satu daya. Kemudian nilai dari resistor yang sudah ada nilainya yaitu 50 ohm dan 100 ohm, dan jenis kabel penghubung yang digunakan. Jadi tiga itu adalah merupakan variabel tetap atau kontrol. Yang kedua yaitu selanjutnya adalah variabel terikat. Variabel terikat yang ada pada praktikum ini yaitu pertama, nilai tegangan dan kuat arus yang kita dapat dari hasil sebuah multimeter, dan nilai hambatan yang kita cari dengan membandingkan nilai arus listrik dan nilai tegangannya. Jadi persamaan V sama dengan I kali R. Kalau misalnya kita ingin mencari nilai R dengan persamaan tersebut, berarti kan R sama dengan V per I. Nah, R tersebut merupakan variabel terikat. Nilai tegangan dan kuat arusnya pun yang keluar dari data hasil multimeternya itu juga merupakan variabel terikat.
alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum hukum Ohm ini. Yang pertama yaitu catu daya atau power supply, yang kedua kabel penghubung secukupnya, yang ketiga adalah saklar, yang keempat adalah resistor 50 ohm, yang kelima resistor 100 ohm, yang keenam adalah 2 buah multimeter digital. Sebelum saya menjelaskan langkah kerjanya, ada yang perlu diperhatikan sebelum melakukan praktikum, yaitu mengecek komponen-komponennya seperti kabel, multimeter, resistor, untuk mengetahui apa masih bisa berfungsi atau tidak. Setelah itu barulah bisa untuk dimulai merangkainya. Di hukum Ohm 1 ini, kita akan mencari nilai voltase, nilai ampere atau kuat arus, dan resistor atau biasanya itu nilai hambatannya. Jadi di sini kita akan merangkai rangkaian untuk praktikum hukum Ohm. Yang pertama, rangkailah dengan menghubungkan kabel penghubung dari catu daya DC positif ke saklar. Kemudian hubungkan lagi dengan kabel penghubung dari saklar ke resistor 50 ohm. Kemudian lalu pasangkan kabel penghubung lagi dari resistor 50 ohm itu secara seri ke multimeter untuk mengukur kuat arus listriknya. Berlanjut dari lubang COM atau lubang negatif pada multimeternya, dipasang kabel penghubung ke catu daya DC negatif. Nah, ini merupakan rangkaian secara seri untuk mengukur kuat arus listriknya. Selanjutnya, untuk mengukur tegangannya, dapat dipasang kabel penghubung lagi dari resistor 50 ohm ini ke multimeter voltase lubang positifnya. Lalu dari lubang negatif multimeter voltasenya dipasang lagi kabel penghubung ke resistor 50 ohmnya. Merupakan rangkaian hukum Ohm bagian pertama. Nanti setelah itu akan muncul nilai multimeter voltase dan multimeter ampernya. Nah, untuk merangkainya jangan lupa menyalakan catu dayanya terlebih dahulu, kemudian putar selektornya. Nanti di sini tuh ada beberapa nilai voltase yang sudah ada di catu dayanya. Nanti kita pilih ke arah 3 volt. Tapi sebelumnya putar selektor multimeter ampernya dulu ke arah 10 ampere. Lalu putar selektor multimeter voltasenya itu ke arah nilai 20 volt. Jadi kurang lebih di gambaran multimeter aslinya itu ada angka-angka tertentu yang sudah ada nilainya dari nilai voltasenya, nilai ampernya, dan nilai hambatan juga sebenarnya di setiap multimeter itu ada. Setelah itu hidupkan saklarnya ketika kalian sudah memutar seluruh selektor dari multimeter dan catu dayanya. Setelah itu akan muncul nilai voltase dan nilai ampernya atau kuat arusnya masing-masing dari multimeternya. Ketika sudah mendapatkan nilai ampere dan nilai voltasenya, maka catat dalam data percobaan. Setelah itu, untuk percobaan pada resistor 100 ohm sama, sebelumnya jangan lupa untuk putar dulu selektor catu dayanya ini kembali ke 0, kan tadi sebelumnya 3 volt. Kemudian matikan power off atau on yang sini kita matikan, terus juga matikan saklarnya. Setelah itu resistor 5 ohm dapat diganti menjadi 100 ohm. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum Ohm bagian 2. Tujuan dari praktikum hukum Ohm 2 adalah yang pertama, dapat menentukan nilai hambatan dari suatu baterai. Yang kedua, dapat mengetahui hambatan dalam baterai terbesar dan terkecil dari suatu rangkaian. Yang ketiga adalah dapat mengetahui perbedaan antara rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Lalu ada beberapa variabel yang terdapat pada praktikum ini.
Yang pertama, variabel tetap atau kontrol. Di sini yang merupakan variabel kontrol yaitu baterai dan kabel penghubung yang digunakan. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat di sini yaitu nilai tegangan dan kuat arus yang kita dapat hasilnya dari sebuah multimeter, dan nilai hambatan yang kita cari dengan membandingkan nilai arus listrik dan nilai tegangannya. Selain itu, juga ada nilai GGL dari baterai yang sebelumnya diukur berapa nilainya. Yang ketiga, variabel bebas. Variabel bebas di sini yaitu rangkaian dari baterainya. Ada 2 baterai yang dipasang secara seri dan ada yang dipasang secara paralel. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum hukum Ohm bagian 2 ini. Yang pertama, baterai ukuran D 2 buah. Yang kedua, pemegang baterai 2 buah. Yang ketiga, saklar. Yang keempat, lampu dengan 2,5 volt. Yang kelima, multimeter digital 2 buah. 6, capit buaya 4 buah. Dan yang terakhir, kabel penghubung secukupnya. Pada hukum Ohm bagian 2 ini sedikit berbeda dari yang pertama. Untuk kali ini kita menggunakan 2 buah baterai sebagai sumber listriknya. Untuk percobaan praktikumnya dilakukan 3 kali, yaitu pengukuran pada 1 baterai, yang kedua pengukuran pada 2 baterai yang disusun secara seri, dan selanjutnya pengukuran pada 2 baterai yang disusun secara paralel. Di sini kita akan mencari nilai GGL dari baterainya, kemudian nilai voltase, nilai ampere atau kuat arusnya, dan resistor atau hambatannya. Untuk langkah kerjanya, pertama kita perlu mengecek atau mengetahui berapa nilai voltase dari baterai ini dengan multimeter. Caranya dengan putar selektor multimeter ke arah 20 volt, lalu lihat nilai yang ditampilkan multimeter. Cara merangkainya ya seperti biasa, dengan capit buaya dan kabel teslit. Untuk abu-abu ini akan saya tandakan sebagai kabel teslitnya. Kemudian yang ini juga. Lalu sambung dengan kabel teslit. Untuk yang positif, ini untuk negatif. Yang positif ke lubang positif, yang negatif ke lubang negatif. Jadi ini untuk mengecek atau mengetahui berapa besar nilai voltase dari baterai ini. Jadi nilai voltase dari baterai ini yaitu merupakan nilai dari GGL yang atau bisa disebut gaya gerak listriknya. Mari kita lanjut dengan merangkai. Percobaan pertama, lakukan percobaan pada 1 baterai. Kutub positif baterai dihubungkan ke saklar dengan capit buaya. Seperti ini. Kemudian lalu dari saklar dihubungkan lagi ke lampu yang akan digunakan. Ini menggunakan kabel penghubung. Dari lampu dihubungkan ke lubang ampere positif. Sini ya. Di sini juga menggunakan kabel penghubung. Lalu dengan multimeter voltase, dari lubang positifnya dihubungkan ke saklar. Seperti ini. Jadi multimeter voltase ini ke saklar dipasang secara paralel. Nah, untuk masing-masing lubang negatif atau COM pada 2 multimeter ini dihubungkan ke kutub negatif baterai dengan capit buaya. Seperti ini. Ketika sudah merangkai rangkaiannya, putar selektor multimeter ampere yang menunjukkan arus listrik ke nilai 10 ampere. Untuk multimeter voltase, putar selektor ke nilai 20 volt, lalu hidupkan saklarnya. Untuk percobaan pada 2 baterai yang dirangkai seri dan 2 baterai yang dirangkai paralel, rangkaian kabelnya sama saja, seperti rangkaian 1 baterai. Hanya rangkaian pada baterai saja yang berbeda. Maksudnya, 2 baterai secara seri itu
dua baterai disusunnya itu atas bawah, sedangkan dua baterai secara paralel disusunnya bersamping. Sekian dari saya untuk menjelaskan mengenai praktikum hukum Ohm bagian 1 dan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.